warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Putri Ayu dengan NIDN 0029129003 dari Program Studi Gizi Klinik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan program gizi sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Mata kuliah perencanaan program gizi pada program studi gizi klinik merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan program gizi yang terkait dengan masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Masalah gizi masyarakat ditemukan melalui adanya kesenjangan dari fakta yang ada di lapangan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Perencanaan program gizi dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat melihat permasalahan secara kompleks dengan melakukan berbagai analisis situasi untuk dapat merencanakan program yang tepat untuk permasalahan yang sedang terjadi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan program gizi antara lain: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu merencanakan, mengimplementasikan, melakukan monitoring evaluasi program gizi dengan mengembangkan program planning matrix untuk meningkatkan derajat gizi dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, mampu melakukan pemberdayaan dan advokasi gizi dengan pendekatan sosial marketing untuk meningkatkan derajat gizi dan kesehatan. Yang kelima, mampu merancang dan mengimplementasikan formulasi makanan dan inovasi produk dengan menerapkan teknologi pangan untuk penanggulangan masalah gizi. Yang keenam, menguasai prinsip-prinsip manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana dalam sistem pangan dan gizi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah spesifik yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanaan program gizi serta mampu mengaplikasikan dalam sebuah perencanaan program gizi di masyarakat. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, masalah gizi negara sedang berkembang; yang kedua, perencanaan; yang ketiga, tahapan perencanaan yaitu analisis situasi; yang keempat, tahapan perencanaan yaitu penentuan prioritas masalah; yang kelima, tahapan perencanaan yaitu identifikasi penyebab atau akar masalah; yang keenam, tahapan perencanaan yaitu penentuan tujuan; dan yang ketujuh, tahapan perencanaan yaitu penentuan alternatif pemecahan masalah; dan yang kedelapan, tahapan perencanaan yaitu penyusunan rencana kegiatan dan monitoring evaluasi. Metode pembelajaran yang diterapkan pada kuliah perencanaan program gizi dilakukan secara luring tatap muka dengan strategi pembelajaran kolaboratif secara SCL atau Student Centered Learning. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan brainstorming, diskusi kelompok, tanya jawab, dan project based learning di lapangan. Berikut akan saya tampilkan video rekaman proses pembelajaran salah satu materi dalam perkuliahan perencanaan program gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Jadi sebelum perkuliahan kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya bawakan, silakan terlebih dahulu kalian melihat tayangan berikut ini, dan nanti saya akan tanya jawab terkait video ini tentang apa sih.
The conditions karena in which we berkaitan dengan born, materi grow, saya. and live can affect us and our health in different ways. We also react to them in different ways. Poverty, stress, lack of adequate housing, education, unemployment and poor access to transport and nutritious food are some of the things that can affect our health and life expectancy. The World Health Organization recognises that health and well-being are strongly influenced by social, economic and environmental factors known as the social determinants of health. The environments in which we are born, grow, live, work and age can have stronger influences on our health than our genetic family history or behavioural risk factors. A person's social and economic circumstances affect their health throughout their life. The relationship between income and health is on a gradient. This social gradient means that even a little bit of wealth can increase your likelihood of being healthier. Ya, itu tadi setelah kalian lihat cuplikan terkait determinan kesehatan, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih maksud dari video tersebut? Silakan Safitri. Mungkin ada beberapa faktor penyebab jadinya penyakit. Salah satunya itu ada age atau usia, work atau pekerjaan, lingkungan, serta kelahiran. Ya, itu tadi adalah yang disampaikan oleh teman-teman kalian terkait faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan status kesehatan seseorang. Ada dari genetik, pelayanan kesehatan. Genetik ini seperti turunan. Misal kita sudah memiliki penyakit turunan, contohnya apa? Terkait masalah diabetes, apa lagi? Kanker turunan? Tumor, hipertensi bisa menjadi turunan. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan itu tergantung dari kualitas dan kuantitasnya. Kalau ada yang pernah main pelosok ya, misalnya pernah berkunjung atau di desa-desa, belum tentu fasilitas pelayanan kesehatannya itu sudah memadai. Terkadang ada yang fasilitas sudah memadai tapi tenaga kesehatannya belum memadai. Apalagi ahli gizi nih ya, banyak dibutuhkan di masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah perilaku kesehatan. Kita mencuci tangan pakai sabun itu termasuk perilaku kesehatan. Kita mencari-cari tentang saya pengen diet sehat nih. Itu termasuk dari seeking health behavior. Mencari cara bagaimana kita untuk hidup sehat. Lalu ada dari lingkungan, sosial ekonomi, budaya, pendidikan itu juga mempengaruhi. Sekarang tantangannya ahli gizi adalah kalian pasti di masyarakat memberikan penyuluhan tentang kita harus makan sesuai dengan isi piringku atau gizi seimbang. Apa saja yang ada di isi piringku? Lauk, sayur, protein nabati, ya, buah-buahan. Tetapi misal status ekonominya menengah ke bawah, apakah mereka bisa untuk memenuhi itu semua? Belum tentu ya. Bahkan fenomena yang ada di Kabupaten Jember ini, kebanyakan mereka untuk mengkonsumsi karbo dengan protein nabati itu saja sudah cukup. Karena status ekonomi tadi untuk membeli protein hewani belum tentu masyarakat itu mampu. Lalu bagaimana kira-kira agar masyarakat ini bisa mengkonsumsi protein hewani? Memberikan alternatif lain. Contohnya, jika adik-adik turun ke masyarakat, apalagi nanti PPD ini kalian membuat program perencanaan di masyarakat. Nih masyarakatnya hanya mengkonsumsi protein nabati sama karbo. Gimana solusinya agar mereka mau mengkonsumsi hewani tanpa harus membeli setiap hari? Ternak sendiri. Pernah dengar budidaya ikan dalam ember? Adik-adik kan bisa ya mengimplementasikan keterampilan tersebut kepada masyarakat melalui kesehatan masyarakat seperti DEVA yang sudah dilakukan ya untuk mencegah hipertensi. Diajarkan masyarakat membuat hidroponik melalui limbah tempe. Nah, pemanfaatan iptek itu perlu kalian transfer ke masyarakat.
Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis situasi. Jadi kalau kita turun ke masyarakat, yang pertama adalah kita mau cari tahu masalah kesehatan apa sih ini yang sedang terjadi tertinggi di satu wilayah, bagaimana caranya? Pasti analisis situasi kan ya? Ya. Dengan cara apa kita menganalisis situasi? Terjun langsung ke lapangan, ngapain? Observasi, lihat langsung, in-depth interview ya. In-depth interview dengan melakukan advokasi kepada misalnya kepala puskesmas. Nanti kepala puskesmas memberikan perintah ke ahli gizi untuk memberikan kalian informasi apa saja masalah gizi yang sedang terjadi di wilayah ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kalian juga bisa meng-cross check. Kadang kita misalnya ahli gizi, oh di sini yang tinggi stunting, atau kadang ahli gizi ada, oh, tidak ada stunting di sini ya. Biasanya kan seperti itu ya. Kalian cross check di lapangan langsung, mungkin bisa menemui kader dan masyarakat. Bu, di sini apa ada keluarga yang terkena stunting? Sekarang kita memasuki analisis masalah. Jadi setelah kalian mengumpulkan semua hasil dari analisis dan identifikasi stakeholder yang berkaitan, biasanya pasti kapus ya, kader, bidan desa, dan kades. Nah, nanti kalian akan menemukan atau berhubungan langsung dengan para stakeholder di lapangan. Kemudian mengidentifikasi masalah utamanya, kan banyak ya masalah itu di masyarakat. Tidak mungkin dong kita semua harus selesaikan saat itu juga. Nah, itu dipilih. Memilihnya pun tidak harus pak tuh kembang kuncup ya. Itu ada teknik-tekniknya. Lalu memvisualisasikan ke dalam diagram sebab akibat atau pohon masalah. Nanti PPG kalian harus membuat laporan yang tebal. Mulai dari analisis, identifikasi masalah sampai problem solvingnya. Menggunakan pohon apa? Rambutan. Pohon masalah. Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus terjawab di dalam problem analisis. Jangan sampai ada yang bilang stunting ini disebabkan karena jarangnya ada kunjungan dari atau kesalahan pengukuran dari tenaga kesehatan puskesmas. Wah, bisa bahaya itu ya. Jadi kalian FGD dulu, merembukan dengan pelayanan kesehatan atau desa. Jadi proses ini dilakukan oleh sekelompok orang, yaitu nantinya adik-adik mahasiswa, dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan dari masalah yang prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Nanti setelah adik-adik menemukan 3 misalnya prioritas masalah, itu kalian buatkan program masing-masing. Dewasa lansia, program untuk anak sekolah, banyak nanti ya. Jadi adik-adik akan sering terjun ke lapangan. Prioritas masalah gizi, misalnya sumber daya yang terbatas, adanya hubungan satu masalah dengan masalah lainnya saling berkaitan. Ini adalah metode kualitatif seperti metode Delphi. Ini juga bisa digunakan, jadi peserta relatif homogen, baik pendidikan, keahlian, dan pengalaman, serta masing-masing peserta mempunyai data yang cukup. Biasanya ini menggunakan kuesioner. Daftar pertanyaan dikirimkan beberapa kali kepada peserta untuk memperoleh pernyataan dan penjelasan yang spesifik terkait permasalahan. Lalu ada metode diskusi, brainstorming. Ini diperlukan fasilitator, biasanya adik-adik mahasiswa nanti yang menjadi pemimpin. Peserta diskusinya bisa saja pelayanan kesehatan, perwakilan dari desa ya, dan serta dari masyarakat atau bahkan dari organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian ada metode brainwriting. Ini hampir sama dengan metode brainstorming tadi ya, tetapi ini menggunakan kertas, cari kertas, masing-masing menuliskan pendapatnya pada kertas, lalu ini dilakukan berulang sampai lengkap. Kertas-kertas dibagikan lagi, kemudian peserta menambah atau mengurangi pendapatnya.
Metode kuantitatif ini paling banyak digunakan ya. Teknik kriteria matriks. Pentingnya masalah dilihat seberapa besar masalah, kemudian akibat yang ditimbulkan. Jadi selain menganalisis, menentukan juga ini kira-kira masalah ini apakah akan berdampak lebih besar. Kemudian ini mempengaruhi daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan tadi. Lalu ketersediaan, nah dari misalnya di sini ya, dari akar masalah kita analisis penyebab penyebab tidak langsungnya itu apa saja. Lalu kemudian kita analisis penyebab langsungnya. Penyebab langsungnya status infeksi, konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini permasalahannya disebabkan oleh ketersediaan konsumsi makanan. Itu baik gitu ya. Kemudian ini status gizi ibu dan anak merupakan outcome. Tahap penyusunan problem tree yang pertama mengidentifikasi masalah dalam problem tree. Jadi masalah itu benar-benar diuliti, dicari benar-benar ini penyebabnya apa aja. Mau itu penyebab langsung, ada juga tidak langsung, itu terus kita cari melalui problem tree. Ya, ini mengidentifikasi masalah utama berdasarkan data yang sudah kalian peroleh di tahapan pertama tadi apa? Analisis situasi. Nah, kemudian memilih salah satu masalah utama untuk dianalisis menggunakan metode tadi ya. Yang ketiga, memeriksa kembali seluruh masalah dalam problem tree. Pastikan problem tree sudah lengkap dan valid. Kemudian tahapan teknisnya menuliskan semuanya ya. Nanti ada yang bisa baca. Ini kira-kira bagaimana? Masalah utama namanya kan problem tree, pohon ya. Pohon itu banyak cabangnya. Masalah utamanya apa? Ini penyebab level pertamanya apa? Penyebab level pertamanya ini disebabkan oleh apa? Penyebab level kedua. Kemudian akibat pertama yang ditimbulkan oleh masalah utama ini apa? Kedua, ketiga, lalu akibat dan sebab. Nah, ini adalah contoh pohon masalah ya. Ini rendahnya mutu pendidikan, akibatnya masalahnya apa? Manajemen pendidikan, akibatnya akan rendahnya mutu pendidikan atau rendahnya SDM ya. Bisa ya nanti buat seperti ini? Bisa. Kesalahan dalam penyusunan problem tree kurang spesifik. Contoh yang tidak tepat, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi rendah. Contoh yang baik adalah tingkat pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif rendah. Tentang MPASI rendah, bedanya apa? Yang membedakan ini dan ini? Spesifik mana? ASI dan kalau pengetahuan ini kan luas ya. Pengetahuan apa ini? Kenapa? Kemudian absence of solution. Contoh yang tidak tepat, banyak ibu bekerja. Yang baik untuk mentransferkan ini ya, kata-kata ini, keterampilan ibu dalam menyiapkan empati kurang. Kenapa kurang? Karena ibu bekerja biasanya pola asuh dipegang sama siapa? Nenek. Ya, kemarin ada skripsi, neneknya itu ngasih kopi luwak ke Bantan. Di bawah 3 tahun, mungkin dipikirnya susu ya. Dan kopi luwak itu tidak ya. Itu diberikan. Kalau nenek kan nalurinya mau menuruti apapun ya, demi cucu. Itu berarti yang kalian intervensi harusnya siapa? Neneknya juga terlibat, orang tuanya itu nggak tetap ya. Kemudian ini apa yang bacanya? Unlikely solution. Misalnya jumlah tenaga kesehatan kurang. Seharusnya kemampuan tenaga kesehatan menyampaikan informasi gizi kurang efektif ya.
Ini contoh problem tree ya, kalau kita mau lihat sampai ke akar-akarnya, akar, ranting, cabang, semua ada ya. Ini adalah fishbone. Tadi problem tree. Kalau ini fishbone, diagram menggunakan sebab akibat. Tahapannya mengidentifikasi faktor dan seterusnya ya, hampir sama, cuma caranya yang berbeda. Nah, ini seperti bentuk apa? Tulang ikan. Tulang apa? Nih contohnya ya. Oke, sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu apa keterkaitan PPG ini sama PKL nanti? Nah, baik. Terkait gambarannya ya nanti. Jadi di PPG ini adik-adik yang pertama menganalisis situasi. Kalian melihat di sana bagaimana situasinya, lalu menentukan masalahnya, 3 prioritas biasanya ya, 3 prioritas masalah yang akan kalian angkat, khususnya masalah gizi. Nanti di masalah tersebut kalian buatkan program perencanaan gizi terkait masalah itu. Dan di dalam program itu harus ada memuat tentang penerapan tepat guna. Ya, teknologi tepat guna atau TTG. Contohnya adalah dari hasil analisis situasi observasi kalian di daerah tersebut, kalian melihat banyak tumbuhan tanaman kelor. Untuk TTG-nya, kalian memberikan keterampilan kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan tanaman kelor tersebut menjadi suatu bahan pangan lokal yang memiliki nilai gizi untuk menyelesaikan permasalahan gizi yang berkaitan. Itu deh. Jadi kalau di PPG kalian menyusun programnya mulai dari analisis sampai yang tadi saya sebutkan, nanti di PKL adalah kalian mengimplementasikan di lapangan pelaksanaannya selama 4 minggu. Nanti ditentukan sasarannya. Kalau tahun lalu itu sasarannya ada anak sekolah, ibu hamil, terus balita sama dewasa lansia. Dan masing-masing sasaran harus kalian buatkan program. Mau 3, 4, 5 per sasaran. Ya, sudah jelas? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan dari saya itu setelah kita menemukan penyebab masalahnya, bagaimana cara kita menyusun program-programnya di lapangan? Ya, setelah kita menemukan tadi analisis masalah, kita menentukan programnya berdasarkan apa? Kita fokus group discussion, brainstorming ya, dengan dengan perwakilan dari misalnya pelayanan kesehatan, masyarakat. Bu, ini loh masalah yang saya sudah temukan, 3 masalah besar, 3 masalah utama. Dan adik-adik nanti di PPG ini kan bentuk kelompok ya, pengerjaannya bentuk kelompok. Masing-masing desa itu 1 kelompok. Jadi kalau 1 kecamatan, kalau golongannya ada 5, itu 5 kelompok. Kalian temukan, kita mau buatkan program apa ya untuk masalah di sini. Misalnya anak sekolah ya, anak sekolah di sana personal higiennya kurang. Kita mau buatkan apa? Nah itu ada melakukan FGD dengan teman tim, kemudian nanti juga melakukan FGD dengan stakeholder, itu dari kepala sekolah dan perwakilan puskesmas ya, biasanya karena puskesmas itu, sekolah itu ada di bawah puskesmas, khususnya UKS-nya maksudnya ya, ada penanggung jawab masing-masing. Nah di situ kalian membuat program, sekreativitasnya adik-adik, inovasinya bagaimana? Mau penyuluhan pakai ini, panggung boneka, boleh, nah, seperti itu. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan dalam menerapkan metode yang kalian gunakan. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan saya, tadi dalam penyusunan sering menggunakan metode kuantitatif, Bu.
itu apakah ada kekhususan menggunakan metode kuantitatif tersebut atau memang direkomendasikan menggunakan metode tersebut tadi? Oke, terima kasih. Jadi untuk metode kuantitatif atau kualitatif bisa digunakan salah satu atau keduanya. Itu bisa dua-duanya. Apalagi saat analisis situasi. Ya, analisis situasi, misalnya kalian seperti proposal adik-adik menggunakan metode apa? Kuantitatif. Ya, caranya bagaimana? Memberikan kuesioner. Oh, ini status gizinya berapa? Pengetahuan tentang gizinya. Apakah memang benar-benar kurang? Jangan sampai pengetahuannya kurang, tapi kalian tidak punya data yang menunjukkan bahwa pengetahuannya kurang. Biasanya kalau di awal apa? Latar belakang yang kalian lakukan itu apa? Memberikan kuesioner. Ayo. Untuk proposal, saya mau pakai kuesioner dulu, turun data awal, pengambilan data awal pakai kuesioner. Ya, oh diperoleh sekian dari kuesioner pengetahuannya kurang, minimal 30 responden. Itu kuantitatif bisa. Kemudian kualitatifnya juga bisa dipakai. Wawancara dengan contohnya pihak sekolah, ahli gizi ya. Itu termasuk di kualitatif. Keduanya bisa. Tapi yang paling banyak sering digunakan kuantitatif. Cuma untuk memperkuat argumen atau masalah yang ada itu juga menggunakan kualitatif melalui metode wawancara dengan pihak terkait atau stakeholder. Itu ya. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan akhiri perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.